Karena iblis itu hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tidak tanggung-tanggung ingin membunuh, menghabisi, dan mengangkut orang, lebih banyak orang masuk ke dalam neraka. Karena itu saudara, kalau saat ini ada yang melihat tayangan ini sedang bergaul dengan iblis, tinggalkan iblis sekarang juga dan datang kepada Tuhan Yesus. Shalom saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Senang kembali berjumpa dengan saudara semua dalam channel Pastor DHI. Saya akan berdoa sebelum kita melihat pembahasan saya kali ini, saudara. Ya, kita akan melihat video seorang yang disakiti roh jahat. Apa yang dia alami waktu dia disakiti roh jahat, ya, kesaksian singkatnya. Saudara, kita berdoa dulu ya. Untuk semua saudara-saudaraku yang berkomentar pada video-video saya akan berdoa yang sakit disembuhkan, yang mengalami masalah ditolong oleh Tuhan, ya, masalah keluarga, masalah anak, dan masalah-masalah yang terjadi dalam kehidupan saudara. Kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu datang bersama umat-Mu yang ada di media sosial, di YouTube, di Facebook, atau dimanapun saat ini mereka berada. Tuhan, tolong mereka yang sakit saat ini. Tuhan, sembuhkan di dalam nama Yesus. Sembuhkan sakit mereka Tuhan. Pulihkan hidup mereka menjadi sembuh dan dikuatkan. Yang mengalami masalah ekonomi, masalah keluarga, Tuhan berikan jalan keluar kepada mereka. Tuhan menolong mereka. Kami percaya bahwa Engkau Tuhan yang ada. Sampai saat ini Engkau sanggup menolong kami. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Percaya saudara, saudara telah ditolong oleh Tuhan. Saudara telah disembuhkan oleh Tuhan. Dan dijamah Tuhan saat ini. Amin. Nah, saudara, saya akan membacakan buat Anda semua di dalam Efesus pasal 6 ayat yang ke-12 dikatakan begini. Sebab perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, melainkan melawan penguasa-penguasa, melawan otoritas-otoritas, melawan penghulu-penghulu kegelapan di dunia ini, melawan roh-roh jahat di udara. Nah, saudara, jelas firman Tuhan mengatakan bahwa musuh kita bukan darah dan daging. Artinya apa? Bukan saudara-saudara kita, bukan orang tua kita, bukan orang-orang di sekitar kita, bukan, ya, Alkitab mencatat. Tetapi musuh kita adalah roh-roh jahat, penghulu-penghulu yang ada di udara, yang ingin mengganggu, yang ingin membuat kita sakit, yang ingin membuat kita menderita, saudara. Jelas dikatakan dalam Yohanes 10 ayat 10 bahwa iblis datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tidak ada satu kebaikan pun dalam kehidupan iblis, saudara. Jangan pernah mengharapkan itu. Anda ingin kaya dari iblis, iblis akan menuntut lebih besar daripada yang Anda terima, saudara. Karena iblis itu hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tidak tanggung-tanggung ingin membunuh, menghabisi, dan mengangkut orang, lebih banyak orang masuk ke dalam neraka. Karena itu saudara, kalau saat ini ada yang melihat tayangan ini sedang bergaul dengan iblis, tinggalkan iblis sekarang juga dan datang kepada Tuhan Yesus. Kalau ada saat ini saudara, seorang pendeta yang tidak mengerti pekerjaan kuasa kegelapan, bertobat. Bertobat saudara, ya. Lebih baik kita belajar sungguh-sungguh tentang kebenaran firman Tuhan, Alkitab yang benar, daripada kita menghakimi orang lain yang dipakai oleh Tuhan. Kisah seorang ibu yang dilayani oleh Pastor Andi Simon 35 tahun disakiti roh jahat, lalu dilepaskan. Sekarang semua tanya kepada pendeta-pendeta yang hanya ngomong dari atas mimbar. Ketika ada kasus ini, kasus yang terjadi di jemaat saudara semua, bagaimana Anda mau melayani? Bagaimana Anda mau melepaskan? Karena Anda tidak percaya mujizat, Anda tidak percaya kuasa Tuhan, lalu menganggap bahwa itu kuasa dari setan. Apakah saudara mau membawa ke dukun? Ini saya berbicara kepada orang-orang yang tidak percaya kepada mujizat dan kuasa Roh Kudus. Saya tidak menyebut nama saudara. Jadi, saudaraku yang kekasih dalam Kristus, kita ada di dalam dunia ini. Kadang-kadang terjadi di sekitar kita orang-orang yang dirasuk oleh roh jahat. Seperti kasus, nanti saudara lihat, ibu ini dikuasai 35 tahun. Bagaimana saudara, pendeta-pendeta mau melayani seperti ini? Karena itu, status pendeta tidak cukup kita sebagai orang Kristen. Tetapi kita harus memiliki kuasa. Kita harus bergaul dengan Tuhan. Kita harus dipenuhi Roh Kudus.
agar kuasa itu, materai kuasa Tuhan itu ada dalam hidup kita. Untuk apa? Untuk melenyapkan penyakit, untuk mengusir roh jahat. Anda ditempatkan di dunia ini, anak-anak Tuhan yang percaya diberi kuasa untuk memberikan solusi kepada orang-orang yang ditindas, yang ditawan oleh kuasa-kuasa kegelapan. Sebab Tuhan Yesus terangkat ke surga, dan Dia memberikan Roh Kudus-Nya kepada saudara semua, kepada kita semua, untuk memberitakan kabar keselamatan. Dan lewat Roh Kudus itu diberikan kuasa kepada kita, dan kita bisa melakukan tanda-tanda. Itulah tujuan Tuhan untuk saudara semua. Bukan cuma di atas mimbar berkoar-koar mempelajari tentang siapa yang tidak percaya Tritunggal, siapa yang percaya menurut saya sesuatu hal yang tidak berfaedah tentang keselamatan kita. Karena pengetahuan-pengetahuan itu akan lenyap. Tinggal firman Tuhan yang tidak akan lenyap, saudara. Firman Tuhan itu. Itulah tujuan Tuhan menempatkan kita, saudara, di tengah-tengah dunia ini. Bersyukur kalau Anda berstatus sebagai seorang pendeta dan punya gelar bla 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 bla, berlantai-lantai gelar kita. Bersyukur. Tetapi lebih daripada itu, Tuhan ingin kasih Kristus itu real, dinyatakan, dirasakan oleh banyak orang. Bukan dirasakan hanya di telinga, tetapi dampaknya. Ketika Roh Kudus datang dalam hidupmu, bukan cuma saudara bingung lihat Roh Kudus bagaimana ini, saya mau bikin apa ini, tetapi Anda perlu menikmati Roh Kudus. Terima, buka hatimu, supaya Anda merasakan kuasa Tuhan, dan Anda pun menularkan kuasa Tuhan itu kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, saudara. Oke, langsung kita lihat video ini, saudara. Seorang ibu yang dilepaskan nyata. Dia mengatakan bahwa kuasa Yesuslah yang menyembuhkan dia lewat Pastor Andi Simon. Selamat menyaksikan. Saudara, kita melihat di layar Pastor Andi Simon melakukan penumpangan tangan terhadap orang-orang sakit, dan kita lihat sekarang ya, dia menumpangkan tangan di atas kepala ibu ini, dan ibu ini yang ternyata 35 tahun disakiti oleh roh jahat. Kuasa Tuhan turun bekerja buat Pastor Andi Simon. Urapan Tuhan turun mengalir atas hambanya, saudara. Dan inilah ibu yang terlihat tadi ya, hanya dengan ditumpangkan tangan di bagian kepala, dan sepertinya merasakan jamahan Tuhan ya. Bersyukur dan berterima kasih kepada Pastor Andi Simon ya. Dengan sangat senang, saudara, sampai melakukan terima kasih ya. Sebenarnya ini adalah suaminya, bukan dengan suaminya berterima kasih, saudara. Luar biasa kasih dan Tuhan terjadi. Saya dimasuki roh jahat. Seluruh tubuh saya disakiti. Sana bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Oh iya. Tadi nggak bisa jalan. Tadi nggak bisa yang sebelah kiri. Mujizat. Ini tubuh saya tadi ini udah Dan mau ini ibu putus. sedang berkesaksian, Sekarang udah enteng, udah ringan. dirasuk, Karena Yesuslah saya dikuasai roh jahat selama 35 tahun. Pastor di sini. Dia sendiri yang mengatakannya adalah Yesus. Dan bagian kakinya tidak bisa jalan. Kepada Tuhan Yesus, puji Tuhan. Sepertinya tangannya Kepada Tuhan Yesus, puji Tuhan. dan sekarang sudah normal, Kepada saudara. Tuhan Yesus, puji Dia Tuhan. bersaksi bahwa Iya, iya, Yesus yang telah Iya, menjaga iya, Pak. Terima kasih. hambanya Pastor Andi Simon. Dan dia mengakui bahwa dia menerima kesembuhan yang sempurna dari Tuhan Yesus. Terlihat ibu ini sangat bersuka cita, saudara, sangat senang terjadi kelepasan buat hidupnya. Kemuliaan hanya bagi Tuhan kita Yesus Kristus.